Mengapa dinasti kekuasaan muncul di negara republik? Negara republik seharusnya lahir untuk memutus rantai kekuasaan turun-temurun. Tidak ada raja, tidak ada tahta, tidak ada warisan kekuasaan. Semua pemimpin dipilih, bukan diturunkan. Namun kenyataannya hari ini di banyak negara republik termasuk Indonesia, kekuasaan justru kembali berputar dalam lingkaran keluarga. Dinasti yang dulu ingin dihapus perlahan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Secara sejarah, konsep dinasti lahir dari sistem monarki, yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga. Sistem ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan berkembang di berbagai peradaban besar seperti Kekaisaran Tiongkok, Mesir kuno, hingga kerajaan-kerajaan di Eropa. Bahkan sejak sebelum 2000 belum Masehi, di Tiongkok misalnya, sejarah mencatat pergantian dinasti seperti Xia, Shang, hingga Zhou sebagai bagian dari siklus kekuasaan. Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan raja atau kaisar beserta keluarganya. Anak, cucu, atau kerabat dekat menjadi penerus yang sah tanpa melalui proses pemilihan rakyat. Dinasti adalah kesinambungan kekuasaan dalam satu garis keturunan. Artinya, jabatan tertinggi dalam negara atau kerajaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga yang sama. Hampir di seluruh dunia kuno, dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa, mayoritas sistem pemerintahan pada masa itu berbentuk monarki yang berbasis dinasti. Alasannya adalah stabilitas. Dengan menjaga kekuasaan tetap dalam satu keluarga, konflik perebutan kekuasaan bisa ditekan. Selain itu, kekuasaan dianggap sebagai hak ilahi atau warisan yang sah, bukan sesuatu yang harus diperebutkan oleh semua orang. Ketika seorang raja wafat atau turun tahta, maka kekuasaan langsung berpindah kepada anaknya atau anggota keluarga terdekat. Tidak ada pemilihan umum, tidak ada kompetisi terbuka, semua sudah ditentukan oleh garis keturunan. Namun sistem ini mulai ditantang ketika muncul gagasan baru tentang negara, terutama setelah Revolusi Prancis. Revolusi ini menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia, karena untuk pertama kalinya rakyat menolak kekuasaan yang diwariskan dan menuntut sistem di mana pemimpin dipilih, bukan dilahirkan. Dari sinilah lahir konsep republik, yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan keluarga tertentu. Namun disinilah fakta menarik yang jarang disadari. Meskipun sistem berubah dari monarki ke republik, sifat dasar manusia untuk mempertahankan dan mewariskan kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Dinasti tidak lenyap, ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Banyak yang mengira dinasti hanya milik kerajaan. Padahal dalam praktiknya, negara republik juga tidak sepenuhnya bebas dari pola ini. Beberapa contoh nyata di dunia: keluarga Kennedy di Amerika Serikat, keluarga Gandhi di India, keluarga Bush di Amerika Serikat, keluarga Jokowi di Indonesia. Mereka tidak mewarisi kekuasaan secara formal seperti raja, tetapi memiliki akses jaringan, pengaruh keluarga, modal sosial, dan ekonomi. Inilah bentuk baru dari dinasti baru, bukan diwariskan secara hukum, tetapi diwariskan melalui sistem. Ada beberapa fakta menarik yang sering luput antara lain. Pertama, republik tidak pernah benar-benar menghapus dinasti. Ia hanya mengubah bentuknya dari garis darah menjadi jaringan kekuasaan. Kedua, dinasti dalam republik sering muncul bukan karena aturan, tetapi karena celah sistem, biaya kampanye yang tinggi, ketergantungan pada jaringan kekuasaan, lemahnya kaderisasi yang berbasis merit. Ketiga, dalam banyak kasus, dinasti justru muncul melalui mekanisme demokrasi itu sendiri. Rakyat tetap memilih, tetapi pilihan yang tersedia seringkali berasal dari lingkaran yang sama. Di Indonesia, fenomena dinasti kekuasaan bukan hal baru. Ia sudah muncul di berbagai daerah melalui kepala daerah yang kemudian diikuti oleh keluarga mereka. Fenomena ini sering disebut sebagai dinasti kekuasaan, meskipun secara hukum tidak selalu melanggar aturan. Dalam praktiknya, keluarga pejabat bisa tetap mengikuti prosedur formal seperti pemilihan, sehingga terlihat sah secara konstitusional. Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini semakin menjadi sorotan karena melibatkan level kekuasaan yang lebih tinggi. Banyak pihak melihat adanya pola yaitu keluarga pejabat yang masuk ke jabatan strategis, hubungan kekuasaan yang saling terhubung, dan konsentrasi pengaruh dalam lingkaran tertentu. Hal ini kemudian berkaitan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia itu sendiri. Di Indonesia, sistem republik menempatkan satu figur utama, yaitu presiden,
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Posisi ini membuat kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat karena terpusat pada satu jabatan. Dalam konteks ini, muncul perdebatan publik ketika kepemimpinan Joko Widodo dikaitkan dengan naiknya anggota keluarganya ke posisi strategis dalam waktu yang relatif berdekatan. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menduduki jabatan wakil presiden setelah sebelumnya menjabat sebagai wali kota. Sementara anggota keluarga lainnya juga terlibat dalam kontestasi jabatan publik di tingkat daerah. Peristiwa ini memunculkan diskusi luas di masyarakat mengenai batas antara hak politik setiap warga negara dengan potensi terbentuknya konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga. Dalam sistem yang memberikan kewenangan besar pada satu posisi eksekutif, muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk membangun pengaruh jangka panjang, termasuk melalui jaringan keluarga. Sejarah menunjukkan bahwa dinasti tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Dari tahta kerajaan menjadi kursi jabatan, dari garis darah menjadi jaringan kekuasaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah dinasti itu ada, tetapi apakah sistem yang kita jalankan mampu mencegah kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Karena jika tidak, maka republik hanya akan menjadi monarki dalam wajah yang berbeda. Kami ingin